Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian pemanfaatan literasi TIK pada masyarakat yang disusun dan dipresentasikan untuk UAS pada semester ganjil tahun 2021-2022 dengan dosen pengampu Bapak Farid Arizki SEMM. Dengan anggota kelompok Mia Farida Aliami, Najwa Nurfitriani, Dede Siti Nurjana, Ikawati, Nelvin Debi Noviana, Ahmad Subhan, Muniarti Rahayu, dan Agil Munawar. Outline pada presentasi ini, kami akan mengambil atau akan mempresentasikan mengenai metode penelitian, lalu ada hasil daripada penelitian dan kesimpulan. Metode penelitian, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode survei yang menggunakan angket sebagai alat pengumpul data. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berfungsi mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel dan atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Sugiono 2006. Penelitian ini juga digunakan untuk mengetahui bagaimana tingkat literasi komputer pada masyarakat yang terjadi di daerah masing-masing anggota kelompok. Lalu faktor-faktor apakah yang menjadi pendorong dan atau pendukung bagi masyarakat dalam menggunakan komputer, dan faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat bagi masyarakat dalam penggunaan komputer. Sesuai dengan kerangka konsep, karakteristik responden yang dipetakan berkaitan dengan usia dan pendidikan responden, sebab kedua faktor tersebut berkolerasi dengan tingkat literasi TIK seseorang. Tingkat literasi komputer responden diukur berdasarkan jenis kelamin, klasifikasi usia, tingkat pendidikan, pekerjaan utama yang dapat mengoperasikan dan menggunakan komputer. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini kami memilih lokasi penelitian di masing-masing daerah anggota kelompok 2, dan penentuan daerah ini juga untuk dijadikan lokasi penelitian adalah dengan pertimbangan bahwa penelitian ini dilakukan karena lokasi kami yang berbeda-beda. Selanjutnya, masing-masing anggota mengumpulkan hasil penelitian untuk kemudian dirangkum menjadi satu kesatuan tugas kelompok dan dijadikan sebuah laporan hasil penelitian. Populasi dan sampel. Populasi. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang mengenal dan mengerti komputer di daerah masing-masing anggota kelompok. Sampel berhubungan besarnya jumlah populasi yang mengenal atau mengerti komputer di daerah masing-masing anggota kelompok 2, maka untuk menentukan besarnya sampel, peneliti menggunakan rumus Arikunto 2006-123. Teknik pengambilan sampel dan atau teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut kemudian kami teliti dan hasil penelitian atau kesimpulan kemudian dikenakan pada populasi generalisasi. Sukardi 2004-55.
Berikut ini adalah tabel populasi dan sampel dari tiap-tiap wilayah anggota kelompok 2 yang masing-masing dari anggota 1 13 orang, dari anggota 2 12 orang, dari anggota 3 13 orang, anggota 4 12 orang, anggota 5 12 orang, anggota 6 12 orang, anggota 7 12 orang, dan anggota 8 14 orang. Total sampel yang kami teliti 100 orang. Selanjutnya silakan Mas Ahmad bisa dilanjutkan untuk presentasinya. Oke, terima kasih Ibu Mia. Saya lanjutkan untuk presentasi ini. Nah, untuk metode pengumpulan data, kita menggunakan metode field research atau penelitian lapangan, yaitu mengumpulkan data dengan cara menghimpun data secara langsung di daerah lokasi yang diteliti dan direkam melalui observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Data yang didapatkan adalah sampel penelitian masing-masing di wilayah disajikan pada tabel hasil survei yang dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok yang menggunakan Google Form supaya memudahkan kami dalam memperoleh data. Next. Oke. Kemudian metode analisa data sesuai dengan sifat dan tujuannya, kami analisis penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif, didukung dengan data kualitatif yang diperoleh melalui in-depth interview, di mana data lapangan yang diperoleh melalui daftar pertanyaan decoding dan ditabulasi untuk mendapatkan tendensi dengan persentase. Next. Yeah. Nah, kita melihat dari metode penelitian ini, jadi kita buat beberapa pertanyaan. Ini kalau nggak salah ada 20 pertanyaan. Jadi kita melihat dari sampel yang dari 100 sampel atau tendensi, kita buat beberapa pertanyaan seperti yang ada di sini. Apakah kita membuat pertanyaan apakah mengenal komputer, smartphone, dan apakah mengenal internet dan sebagainya. Jadi kita mau melihat seberapa besar di lingkungan teman-teman atau di lingkungan kelompok kami, seberapa banyak teman-teman atau di sekitar di sekitar masyarakat untuk mengenal komputer, smartphone, internet, dan lain-lain. Next. Nah, dari hasil penelitian, data yang didapatkan adalah sampel penelitian di masing-masing wilayah, disajikan pada tabel hasil survei yang dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok dengan menggunakan Google Form. Kenapa kita menggunakan Google Form? Karena kita punya daerah kita berjauhan, jadi kita bisa secara perhitungan akan jauh lebih mudah kita menggunakan Google Form, karena nanti dari mereka kita akan kirim link untuk Google Form, kemudian dari link Google Form itu akan diinput oleh masing-masing anggota kelompok atau langsung ke tendensinya. Nah, jumlah responden pada penelitian hanya sebagian dari populasi saja. Jadi kita bikin cuman 100 sampel dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 12 orang dari 6 wilayah dan 14 orang dari 2 wilayah masing-masing anggota kelompok. Next. Okay. Nah, penelitian ini mengukur tingkat literasi TIK masyarakat di masing-masing wilayah anggota kelompok 2 dengan metode Starfield Random Sampling, yaitu penelitian membagi populasi dalam tingkat beberapa karakteristik dasar. Dan dari setiap kelompok homogenitas yang lebih kecil, peneliti perlu memilih karakteristik atau kriteria yang lebih relevan pada penelitiannya. Sukardi 2004, 55-56, Isaac and Michel. Berdasarkan kerangka teoritis di atas, adapun konsep-konsep dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi beberapa variabel, yaitu next. 1. Variabel antecedent.
yaitu variabel antecedent ini terdiri dari data sosiodemografis dan fisiologi masyarakat, di mana variabel antecedent ini akan membedakan antara satu karakter individu dengan individu lainnya. Adapun dengan termasuk ke dalamnya adalah usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, minat akan informasi, dan teknologi internet. Next. Kemudian variabel antecedent ini sebagai gambaran tentang responden penelitian ini. Berikut diuraikan presentasi distribusi responden di setiap wilayah masing-masing anggota kelompok 2 berdasarkan jenis kelamin, klasifikasi usia, tingkat pendidikan, pekerjaan utama, dan yang dapat mengoperasikan atau menggunakan komputer. Melihat dari grafik ini, tingkat responden itu lebih banyak perempuan, itu sekitar 54,0% dibanding dengan laki-laki yang hanya 46,0%. Jadi responden untuk penilaian kita adalah lebih banyak di jenis kelamin pada perempuan. Dari hasil penelitian berdasarkan usia, kita mengambil sampel dari 100 responden itu kita melihat ternyata 46% itu di usia produktif di sekitar 18 sampai 25 tahun itu menyumbang 46%, 46 sebesar 46 responden. Yang kedua itu ada di usia 26 sampai 30 itu sama-sama 14% di 31 dan 35 tahun. Kemudian yang keempat, responden kita adalah di usia kurang dari 17 tahun. Jadi sekitar 11%. Kemudian yang responden selanjutnya adalah usia lebih dari 41 tahun, itu menyumbang 8%, dan terakhir adalah 36 sampai 40 tahun itu menyumbang atau responden kita 7%. Next. Kemudian dari hasil penelitian berdasarkan pendidikan terakhir, kita ngelihat dari tabel berikut adalah lebih banyak di pendidikan terakhir adalah di SMK atau di SMA itu sekitar 56%. Yang kedua ada di pendidikan terakhir di SMP 16%. Kemudian di S1 15%. Kemudian di D3 7% dan di tingkat sekolah dasar 6%. Next. Kemudian kita ngelihat dari responden berdasarkan status pekerjaan. Melihat dari responden kita, dari 100 responden, itu 27% itu dari karyawan. Jadi yang berstatus karyawan itu menyumbang 27%. Kemudian yang kedua ada di mahasiswa, sekitar 20%. Ketiga itu ada di pelajar. Pelajar itu adalah SD, SMP, dan SD, SMP, dan SMK itu 12%. Kemudian ini juga lumayan 11% yang belum bekerja, mereka juga merespon atau menjadi responden kita. Selanjutnya ada di buruh pabrik dan profesional tuh masing-masing 6% dan 4%. Next. Nah, kemudian mungkin saya dari berdasarkan yang dapat mengoperasikan komputer itu kalau dari 100 responden itu sekitar 75% yang sudah pernah menggunakan komputer dan sebanyak 25% belum pernah menggunakan komputer. Next, akan disampaikan oleh teman kita, Mbak Vivi. Silakan, Mbak Vivi. Terima kasih. Sejauh mana tingkat penerimaan suatu individu dalam masyarakat terhadap internet dan kemampuannya dalam menguasai internet tersebut. Yang termasuk ke dalamnya adalah tingkat pengetahuan, persuasi, keputusan, dan konfirmasi. Data hasil penelitian pengetahuan masyarakat dalam memperoleh informasi. Apakah melalui media komputer laptop untuk mendapatkan informasi? Ada dari 100% ada 67%.
Diagram hasil penelitian terpaan media melalui internet. Yang pernah menggunakan smartphone dari 100% ada 85% dan 15% yang tidak pernah menggunakan smartphone. Apakah melalui smartphone untuk mendapatkan informasi dari 100% ada 92% yang mendapatkan informasi, sedangkan 8% yang tidak mendapatkan informasi. Sejauh mana tingkat penguasaan individu dalam masyarakat dengan menggunakan internet? Ini dapat dilihat dari tingkat atau level literasi berdasarkan data yang dihimpun penelitian ini. Diketahui bahwa level literasi komputer di kalangan masyarakat dapat dilihat dari tabel berikut ini. Level literasi dari level 0 ini yang mengenal komputer ada 20, mengenal smartphone 19, dan mengenal internet ada 8. Mengenal komputer dari level 1 ada 80, yang mengenal smartphone 81, dan mengenal internet 92. Level 2 ada 75, dan yang mengenal smartphone ada 85, yang mengenal internet 76. Yang level 3 mengenal komputer 57, yang mengenal smartphone 57, yang mengenal internet 57. Level 4 yang mengenal komputer 66, yang mengenal smartphone 66, yang mengenal internet 66. Yang pada level 5 yang terakhir, yang mengenal komputer 74, yang mengenal smartphone 74, dan yang mengenal internet 74. Next. Penjelasan penelitian. Berdasarkan klarifikasi jenis kelamin, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden penelitian sedikit lebih banyak perempuan 54% dibandingkan dengan laki-laki 46%. Sedangkan klarifikasi berdasarkan usia dalam penelitian ini, responden usia 18-25 tahun sekitar 46%. Ini menunjukkan bahwa tingkat literasi TIK pada masyarakat di daerah anggota kelompok 2, mayoritas generasi muda, dan data hasil penelitian berdasarkan pendidikan terakhir adalah responden yang berpendidikan SMK atau SMA, yaitu sekitar 56%, dan data hasil penelitian berdasarkan status pekerjaan adalah mereka yang bekerja sebagai karyawan, yaitu 27%. Serta data berdasarkan yang dapat mengoperasikan dan menggunakan komputer, yaitu 75%. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa sedikit sekali keluarga di wilayah masing-masing anggota kelompok 2 yang sama sekali belum menggunakan komputer. Sudah ada sekitar sepertiga jumlah keluarga di wilayah anggota kelompok 2 memiliki minimal 1 orang anggota keluarga yang dapat menggunakan komputer. Bahkan sudah ada keluarga memiliki lebih dari 3 orang yang dapat menggunakan atau mengoperasikan komputer. Next. Penjelasan penelitian. Penggunaan komputer terbanyak yaitu pada kelompok usia muda 46%. Tingginya tingkat literasi komputer masyarakat di daerah yang kami teliti rata-rata berada di level 3. Individu telah memiliki standar penguasaan dan pemahaman terhadap informasi maupun teknologi yang diperlukannya. Dan secara konsisten mempergunakan standar tersebut sebagai acuan penyelenggaraan aktivitasnya sehari-hari. Artinya, sudah ada dalam satu rumah tangga semua anggota keluarganya melek komputer, khususnya di wilayah yang kami teliti. Yang ada memiliki komputer dari 100% ada 65% yang memiliki komputer dan 35% yang tidak memiliki komputer. Next. Penjelasan penelitian. Selain penggunaan komputer, penelitian ini juga mengukur tingkat literasi atau kemampuan masyarakat mengoptimalkan pemanfaatan telepon seluler. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas 97% masyarakat sudah melek menggunakan telepon seluler. Penggunaan telepon seluler terbanyak adalah masyarakat pada kelompok usia muda. Hanya 3% masyarakat yang tidak memiliki telepon seluler. Beberapa jenis pemanfaatan telepon seluler yang populer di masyarakat yaitu 1. Telepon seluler digunakan untuk menelpon. 2. Telepon seluler digunakan untuk mengirim pesan singkat atau SMS. 3. Telepon seluler digunakan untuk hiburan atau game. 4. Telepon seluler digunakan untuk mencari informasi. Ada dari 100%,
92% menggunakan untuk mendapatkan informasi, dan yang memiliki smartphone dari 100% ada 97% yang memiliki smartphone dari. Next. Selanjutnya kita serahkan kepada Mbak Ika. Ya, terima kasih Mbak Vivi. Faktor-faktor pendukung penggunaan komputer. Faktor pendukung merupakan semua faktor yang sifatnya turut mendorong, menyokong, melancarkan, menunjang, membantu, mempercepat, dan sebagainya terjadinya sesuatu. Berikut faktor-faktor pendukung penggunaan komputer, antara lain yang pertama yaitu faktor sosial. Faktor sosial merupakan sebagai internalisasi individu dari sumber kelompok budaya subjektif dan mengkhususkan persetujuan antar individu yang menjelaskan bahwa individu telah berusaha dengan yang lain pada situasi sosial khusus. Faktor sosial yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi yang dikembangkan oleh Thomson et al. Pada tahun 1991 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya rekan kerja yang menggunakan teknologi informasi, khususnya teknologi komputer, dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan harian. Yang kedua yaitu terdapat manajer senior atau atasan yang membantu baik dalam memperkenalkan maupun dalam memanfaatkan teknologi informasi. Yang ketiga yaitu perusahaan sangat membantu dalam pemanfaatan atau penggunaan teknologi informasi. Next. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan faktor yang datang dari luar individu seperti pengalaman, alam sekitar, pendidikan, dan sebagainya. Lingkungan dengan masyarakat yang mengikuti perkembangan teknologi informasi yang berkembang tentunya banyak menggunakan komputer di lingkungannya. Sedangkan lingkungan yang perkembangan teknologinya tidak pesat, masyarakat yang menggunakan komputer juga sedikit. Lingkungan yang banyak menggunakan komputer antara lain di lingkungan pendidikan dan perkantoran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mbak Dede, silakan. Baik, terima kasih. Halo. Baik, terima kasih untuk Mbak Ika. Saya akan melanjutkan faktor penghambat penggunaan komputer. Faktor penghambat adalah semua jenis faktor yang sifatnya menghambat atau menjadikan lambat, atau bahkan menghalangi dan menahan terjadinya sesuatu. Yang pertama itu ada faktor usia. Faktor usia merupakan salah satu penghambat penggunaan komputer. Hal ini disebabkan karena faktor usia sangat mempengaruhi dalam penggunaan komputer. Pengguna komputer kebanyakan adalah usia muda karena usia muda lebih mudah dalam mempelajari teknologi baru, terutama komputer dibandingkan dengan usia yang tua. Yang kedua itu ada faktor pekerjaan. Jenis pekerjaan sangat mempengaruhi faktor penggunaan komputer. Pekerjaan kantor pasti membutuhkan komputer sebagai media untuk bekerja. Sedangkan pekerjaan lapangan, khususnya di desa, mayoritas pekerjaannya adalah nelayan. Penggunaan komputer tidak diperlukan. Next. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi TIK pada masyarakat relatif tinggi. Pengguna TIK pada masyarakat relatif belum merata, yaitu karena masih didominasi oleh kaum usia muda dan kaum masyarakat yang berpendidikan tinggi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka akan semakin tinggi pula level literasi TIK-nya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persoalan pendidikan juga menjadi salah satu faktor pemanfaatan TIK yang lebih baik. Terkait dengan fokus penelitian ini, maka berdasarkan hasil penelitian dapat diajukan rekomendasi mengenai perlunya upaya-upaya peningkatan literasi TIK masyarakat secara merata, baik dari aspek usia maupun pendidikan. Hal ini penting agar
program yang terkait dengan pelayanan masyarakat yang berbasis TIK dapat lebih lancar dan optimal. Hal lain yang dapat mempengaruhi tingkat literasi TIK pada masyarakat diantaranya yaitu ketersediaan sarana dan prasarana TIK. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mbak Nelvin. Baiklah, sekian hasil proyek ICT literasi kami dari kelompok 2 untuk memenuhi tugas UAS semester ganjil di tahun ajaran 2021-2022. Semoga dengan adanya presentasi ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih.